Happy Saturday! Halo The Bridge buat semua yang ada di Bandung, buat yang di Jakarta, di Sydney, atau dimanapun kalian berada. Welcome to ECC Bridge Online Service. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang luar biasa. Walaupun saya tahu di minggu-minggu ini kayaknya pandemik lagi lumayan happening banget ya, meningkat lagi. Tapi aku percaya justru ini akan bikin semangat kita untuk memuji, menyembah Tuhan dan beribadah makin luar biasa lagi. Amin. So, kita sebentar lagi mau mulai ibadah. Mari boleh mulai chatin teman-temannya. Ayo come on join ECC Bridge Service Online gitu ya, biar kita bisa bareng-bareng meramaikan dan ikut merasakan hadirat Tuhan dengan luar biasa dimanapun kalian berada. Pastikan saat kita mau ibadah udah siapin catatan kalian, udah di tempat yang kondusif gitu ya, udah dengan hati yang ready banget, udah siap banget untuk menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan hari ini. Amin ya. Mari pastikan punya fokus yang terbaik, siapin catatan buat nanti firman Tuhan. Boleh silent dulu handphonenya, kalau ada yang mau ke toilet dulu biar nggak ada gangguan, distraction gitu ya. Karena aku percaya hari ini akan luar biasa banget, dari praise and worship sampai nanti firman Tuhan pasti akan luar biasa banget. So semuanya ready ya? Yuk kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk kebaikan Tuhan buat setiap kami dimanapun kami berada. Walaupun kami terpencar-pencar, tapi kami tahu kasih Tuhan gak bisa dipisahkan daripada setiap kami. Dan kami tahu dimanapun kami berada, pekerjaan Tuhan sedang bekerja lebih lagi. Hadirat Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami mau sebentar lagi memulai ibadah, kami mau memuji, menyembah Tuhan, kami mau berikan yang terbaik, kami mau kasih suara kami yang terbaik, kami mau berikan hati kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami percaya ketika pujian dan penyembahan kami dinaikkan, nama Tuhan sedang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan semuanya siap untuk mulai ibadah. Sama-sama katakan amin. So ECC Bridge, are you ready to praise and worship God? Enjoy the service. Berdiri tegak di atas gunung batumu, dan ku takkan lelah menantikan janjimu. Hartamu tak menipu, sekalipun aku dalam gelap. Walau ku berjalan dalam lembah yang kelam, janjimu bersegera menuju kesudahannya. Langit bumi berlalu, firman-Mu kekal selama-lamanya. Ku
berserah penuh, selamanya ku bersorak. One time. Yesus pesan kesetiaanmu, ku berserah penuh. Yesus pesan kesetiaanmu, ku berserah penuh, selamanya ku bersorak. Kau ampuni semua dosaku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu, ku bersyukur. Kau Allahku, ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walau tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Kau ampuni semua dosaku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu, oh, ku bersyukur. Kau Allahku, Kau Allahku, ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walaupun tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Ku panggil Kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walaupun tak sempurna, oh, tak pernah Kau tinggalkan. Tak pernah Kau tinggalkan.
kau setia. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasihmu, temukan ku, kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasihmu, temukan ku, kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasihmu, temukan ku, kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasihmu, temukan ku, kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasihmu, temukan ku, kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasihmu, temukan ku, kau cukup bagiku. Ku panggil kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah kau tinggalkan. Ku panggil kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah kau tinggalkan. Ku panggil kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah kau tinggalkan. Wow, what a great praise and worship. Yuk kita sama-sama ucapin thank you buat semua yang udah melayani. Say thank you volunteers. Nah, buat kalian juga yang baru pertama kali ikut ibadah kita, welcome home. Kalian itu keluarga buat kita. So, kita mau kenal sama kalian lebih dalam lagi. Jadi kalian boleh masuk ke Newcomers Lounge di icc.church.online. Hari ini akan ada beberapa pengumuman. Yang pertama akan ada Expand Class tanggal 31 Oktober, hari Minggu jam 2 siang via Zoom. Yang kedua, kita akan ada Global Leaders Meeting Selasa 2 November jam 7 malam untuk Zone Leader, Home Leader, Head Ministry, dan Core Team. Please take note ya. Yang ketiga, kita akan ada Brave Woman bersama Kak Intia dan Kak Ibet di hari Sabtu 13 November jam 10 pagi via Zoom. Semua detail lebih lanjut dan pendaftarannya ada di icc.church.online. Gitu aja pengumumannya. So, it's offering time. Yeay! Yuk sama-sama ketik di kolom chat biar asik say it's offering time. Let's go, kita buka ayatnya ada di Matius 6 ayat 2. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat ini berbicara soal yang namanya respon memberi. Well, bulan ini kita lagi bahas yang namanya ketaatan atau otoritas atau pemimpin. Dan apakah kalian tahu kalian itu adalah seorang pemimpin? Siapapun kalian. Yes, kalian adalah pemimpin minimal untuk diri kalian sendiri.
Salah satu sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin adalah bertanggung jawab. Nah, ayat ini bicara soal bagaimana kita bertanggung jawab dengan respon kita dalam memberi. Ada yang berespon tidak baik seperti mengeluh atau memamerkan, ada juga yang beresponnya baik seperti bersukacita dan mengucap syukur. Nah, karena kalian adalah pemimpin, kalian harus bertanggung jawab untuk respon hati kalian. Respon hati mana yang akan kalian pilih? But, seorang pemimpin juga selalu mengutamakan kebenaran. The truth is, Allah senang dengan orang yang memberi dengan sukacita. Ayatnya ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. So, mari hari ini kita harus ingat bahwa kita adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik selalu memiliki respon hati yang benar sesuai dengan kebenarannya. Dan sekarang kita udah tahu kalau kebenarannya adalah respon hati kita ketika kita memberi adalah bersukacita. Ada amin? Pertanyaannya, the moment kita mau memberi, apa yang menjadi respon hati kamu? Jangan salahkan orang lain atau jangan salahkan keadaan juga meskipun kita bisa melakukan itu, but respon hati kita adalah tanggung jawab kita. Hari ini mari kita sama-sama belajar bertanggung jawab untuk memiliki respon hati yang benar dalam memberi. Siap memberi dengan sukacita? Let's pray. Tuhan, hari ini kami bersyukur banget. Hari ini kami sepakat, kami mau belajar memberi dengan respon hati yang benar. Kami mau memberi dengan sukacita karena Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Thank you Tuhan, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Guys, kalian bisa banget memberi lewat QR code di bawah atau nomor rekening, atau bisa juga lewat OVO, GoPay, atau Dana. Enjoy memberi! Nah, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang awesome banget dan akan dibawakan oleh teman aku yang luar biasa, seorang leader Genesis yang baik, yang lucu. So, please siapin hati kalian dan catatan kalian, and please welcome Otnilia saya. Halo Bristins, what's up? Percaya banget setiap kalian lagi ada di kondisi yang luar biasa. Percaya banget ada berkat, damai, dan sukacitanya Tuhan yang menyertai kita. Amin. So, sharing aku hari ini aku kasih judul I Choose Honor. Oke guys, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, siapa di sini yang waktu kecil pernah nonton film Ratatouille? Cerita tentang tikus kecil yang namanya Remy yang jago masak, dan di film itu dia mengendalikan seorang laki-laki yang tadinya nggak bisa masak sampai bisa masak dan kerja di sebuah restoran. Kita bisa lihat ya guys ya, kalau pada waktu itu Remy si tikus benar-benar dipercaya buat punya otoritas atau kuasa untuk menggerakkan badan Linguin si cowok itu. Nah, ada yang punya pengalaman yang sama, pengalaman di mana kita dikasih kepercayaan untuk bertanggung jawab atas sesuatu. Misalnya, dipercaya buat jagain adik atau binatang peliharaan kita. Atau dipercaya untuk jaga kelas biar nggak ribut. Nih, biasanya sering banget nih. Kayaknya seneng banget waktu itu, ya kalau kita dipercaya suruh jagain kelas biar nggak ribut. Karena semua teman kelas kita pasti takut dicatat sama kita. Bener nggak sih? By the way, aku mau cerita pengalamanku dulu nih. Dulu waktu aku SD dan SMP dan SMA bahkan, aku tuh suka banget sama yang namanya olahraga futsal. Bahkan cita-citaku saat itu adalah jadi atlet futsal atau atlet sepak bola. Aku latihan tiap minggunya dan pada akhirnya bisa masuk tim di sekolah. Nah, walaupun badan aku udah agak melebar ke kanan dan ke kiri, bahkan ke depan juga ya. Percaya nggak percaya, aku tuh dulu beberapa kali sempat dipercaya jadi kapten futsal. Asik. Taulah ya, kalau orang dipilih jadi kapten karena biasanya dia yang paling bisa memimpin dan paling jago. Bukannya sombong, tapi memang pada kenyataannya aku yang dipilih jadi kapten pada waktu itu. Jadi ya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Anyway, karena aku masuk tim futsal sekolah, aku ikut beberapa tanding futsal, of course, bukan tanding matematika ya tentunya.
setelah berkompetisi beberapa pertandingan dan kompetisi yang saya lewati dan saya hadapi, aku down banget dan merasa gagal banget. Why? Karena pada waktu itu tim aku hampir gak pernah menang sama sekali. Dan bahkan pelatih aku waktu itu bilang bahwa aku yang bermain buruk. Ingat banget, dia bilang, kamu mainnya loyo banget, kamu gak ada mental juara, ada bola gak dikejar dan lain-lain. Pokoknya aku dimaki-maki lah pada saat itu. Padahal saat itu aku yang dikasih kepercayaan buat jadi kapten dari pelatih. Dan malah aku yang gak bisa memimpin timku. Gak bisa menjadi contoh yang baik saat main di lapangan. Bahkan kemarahan pelatih itu membekas buat aku. Sampai aku membalaskannya dengan cara suka marah-marah. Kalau ada teman yang lagi main futsal gak benar gitu, aku maki-maki juga gitu. Aku balesin. Anyway, sebenarnya aku senang banget kalau bisa dikasih tanggung jawab pada waktu itu. Dan jujur, aku masih suka waktu aku disuruh mengambil tanggung jawab sekarang. Tapi, walau kita suka untuk dipercaya dan dikasih tanggung jawab atas sesuatu, kadang kita nggak suka kalau ada orang yang mengatur dan di atas kita atau menjadi otoritas kita. Nah, itu yang akan kita omongin hari ini. Otoritas berarti seseorang yang punya kuasa atau hak untuk bertanggung jawab atas seseorang atau sesuatu. Saat kamu punya otoritas, itu berarti kamu harus punya kemampuan untuk menentukan pilihan, menetapkan peraturan, atau menggunakan kuasa kamu untuk mempengaruhi orang lain. Dan saat yang sama juga ketika kamu punya otoritas di atas kamu, artinya itu berarti mereka punya kemampuan untuk melakukan hal itu semua yang langsung mempengaruhi kamu. Kenapa sih kita ngomongin tentang otoritas ini? Karena otoritas adalah sesuatu yang kita semua harus hadapi di dalam kehidupan kita. Di rumah, kalian punya otoritas orang tua kalian, benar nggak sih? Di sekolah, kalian punya otoritas guru kalian. Bahkan dalam berkegiatan sehari-hari pun kita punya otoritas, yaitu pemerintah. Mungkin beberapa dari kita, ya biasa aja kalau dengar kata otoritas. Kita nggak keberatan tuh untuk punya orang tua, guru, pelatih, atau bahkan homestay leader atau bapak rohani yang mengatur dan berotoritas di hidup kita. Kita nggak keberatan untuk dibimbing, membantu, dan melaksanakan perintah mereka. Tapi buat beberapa dari kita sulit banget untuk punya otoritas di dalam hidup kita. Kayaknya udah jadi mimpi buruk deh saat kita punya otoritas yang mengatur dan mengarahkan kita. Apalagi diatur dan diarahinnya ke sesuatu yang kita belum ngerti dan bahkan kita nggak suka. Jujur, beberapa kali aku juga kayak susah banget untuk ngikutin orang yang berotoritas di atas aku. Kita semua punya banyak banget alasan kenapa susah buat berhadapan dengan otoritas. Tapi kayaknya alasan utamanya ini deh. Kita nggak selalu percaya dengan orang yang berotoritas di atas kita. Kita nggak selalu mendapatkan figur otoritas yang the best dan benar di hidup kita. Dan itu membuat kita susah buat berada di bawah otoritas dan bahkan menjadi takut ada di bawah otoritas seseorang. Bahkan mungkin kita pernah berpikir untuk apa berada di bawah otoritas kalau otoritasnya aja nggak benar. Mungkin kamu pernah mengalami hal ini. Mungkin kamu punya kakak laki-laki yang meminta kamu untuk merahasiakan beberapa kesalahan yang dia lakuin. Dia minta kamu untuk rasain dia misalnya pakai narkoba atau alkohol. Atau bahkan dia sedang menyakiti dirinya sendiri yang kamu tahu itu tuh berbahaya. Dan itu membuat kamu bingung dan bertanya-tanya, apa sih yang harusnya aku lakuin? Mendengarkan arahan dia? Bahkan jika kamu salah, atau harus ngapain ya? Atau mungkin kamu memiliki seorang pemimpin di gereja yang memberitahu kamu semua cara yang Tuhan ingin kamu jalankan di hidup kamu. Sampai dari A sampai Z. Tapi suatu saat kamu menemukan bahwa mereka nggak hidup di jalannya Tuhan sama sekali. Dan itu nggak cuma bikin kamu bingung, tetapi juga membuat kamu merasa sangat terluka. Kamu nggak percaya lagi akan adanya otoritas. Atau mungkin kamu memiliki orang dewasa dalam hidup kamu yang menyakiti kamu. Mereka melakukan sesuatu yang kamu tahu salah, dan mereka melakukannya bahkan untuk kamu. Kamu pengen bilang sesuatu dan minta mereka untuk please berhenti. Tapi masalahnya, mereka otoritas di atas kita. Dan mereka nyuruh kita untuk nggak mengucapkan satu patah pun. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika kita berurusan dengan otoritas yang buruk? Nah, kita bisa belajar dari Alkitab, teman-teman. Ternyata, di Alkitab ada seseorang yang mengalami peristiwa yang sama, guys. Hari ini, aku mau cerita soal Daud. Tentang bagaimana dia menghadapi figur otoritas dalam hidupnya yang tidak selalu hebat dan benar. Nah, kalian tahu nggak sih?
kalau Tuhan memilih Daud untuk menjadi raja selanjutnya untuk Israel. Keren banget gak sih? Kayak orang dipilih jadi raja langsung sama Tuhan gitu. Itu pasti keren banget. Masalahnya Israel itu udah punya raja namanya Saul. Dan dia gak mau untuk memberikan tahta dia. Wajar banget sih. Saul mau tetap jadi raja sampai-sampai dia mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Nah, ini salah satu contoh buruk dalam menggunakan otoritas. Saat Daud tahu hal itu, of course dia kabur dong ya buat menyelamatkan hidupnya. Gak kan ada orang yang mau dibunuh malah seneng gitu ya dan bilang bunuh aku sekarang, bunuh gitu ya. Gak kan ada kan. Raja Saul dan pasukannya ngejar Daud di sekitar negeri itu di Israel gitu ya. Dan kali ini mereka udah makin dekat untuk ngambilin Daud. Daud dan anak buahnya pasti tahu tentara akan datang dan mereka memutuskan untuk bersembunyi di sebuah gua. Gak lama kemudian, Saul dan pasukannya akhirnya berjalan tepat di dekat gua Daud bersembunyi. Saul sendiri bahkan masuk ke gua yang ada Daud di situ untuk bersembunyi, istirahat, untuk bedroom break gitu ya. Dia mau buang air dulu guys. Dan momen itu of course, anak buah Daud langsung bilang, Daud ini kesempatan kamu untuk membunuh Saul. Daud kan bertahun-tahun gitu ya frustasi, bingung banget sampai pada akhirnya Daud dapat kesempatan besar untuk membunuh Saul. Saul udah jadi otoritas yang mengerikan banget dan gak benar dalam hidup Daud. Dan bahkan sekarang Daud akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Satu tebasan pedang dan masalah Daud dengan Saul akan berakhir. Benar gak sih? Tapi menariknya lihat deh apa yang Daud lakukan. 1 Samuel 24 ayat 14 versi BIMK. Baginda tahu peribahasa kuno ini, kejahatan hanya dilakukan oleh orang jahat. Sebab itu hamba tidak akan menyakiti Baginda. What? Kalau aku jadi Daud sih tanpa pikir panjang, aku pasti bakal bunuh Saul. Daud harusnya nggak cuma lakuin hal itu, nggak ngomong hal itu doang. Harusnya itu tuh jadi momen kesempatan Daud untuk menang, untuk mendapatkan haknya setelah diperlakukan buruk sama raja yang berkuasa sama Saul. Tapi dia melepaskan Saul. Maksudnya apa? Saul tuh keluar dari gua tanpa tahu ada Daud di sana. Bahkan yang lebih gila, lebih crazy ya guys. Dia keluar mencari Saul dan kasih lihat potongan dari baju Saul di tangannya. Dan Saul tahu bahwa Daud udah menyelamatkan nyawanya. Dan apa yang Daud katakan menjelaskan semuanya. Kita bisa lihat di 1 Samuel 24 ayat 13 sampai 14 dan 16. Semoga Tuhanlah yang memutuskan siapa di antara kita yang bersalah. Tuhanlah kiranya yang membalas perbuatan Baginda terhadap hamba. Namun sedikit pun hamba tidak akan menyakiti Baginda. Baginda tahu peribahasa kuno ini, kejahatan hanya dilakukan oleh orang jahat. Sebab itu hamba tidak akan menyakiti Baginda. Tuhan akan menjadi hakim antara Baginda dan hamba. Semoga dia memeriksa perkara ini dan membela hamba serta menyelamatkan hamba dari Baginda. Daud bisa aja membunuh Saul saat itu juga. Dan sejujurnya dia punya alasan yang benar untuk melakukannya, iya nggak sih? Tapi apa yang Daud sadari, meskipun Saul sangat berkuasa, Daud masih punya satu kuasa yang lain. Dia punya kuasa untuk memilih menjadi terhormat. Aku suka banget dengan respon Daud. Saat itu sama Saul yang udah jadi otoritas yang gak baik buat Daud. Kejahatan hanya dilakukan oleh orang jahat, kata Daud. Pada dasarnya tuh dia lagi bilang gini, saya gak mau jadi salah satu dari orang yang jahat itu. Raja Saul mungkin kamu salah satu dari mereka, tapi gua gak akan bakal jahat sama lo. Dia bilang kayak gitu. Saul mungkin seorang pembunuh, tapi Daud gak mau jadi kayak gitu. Saul mungkin gak ada pantas dihormati, tapi Daud gak akan mengambil langkah itu. Saul mungkin membuat hal yang salah dan jahat dan pantas untuk tidak dihormati. Tapi Daud tahu bahwa dengan dia menghormati Saul, Daud sebenarnya menghormati Tuhan. Dan hal yang sama berlaku untuk Bristins dan saya. Kita gak bisa atur apa yang otoritas kita lakukan dalam hidup kita. Kita gak bisa memutuskan kapan mereka akan melakukan hal yang benar atau tidak. Tapi kita bisa menghormati Tuhan dengan memilih respon yang benar terhadap otoritas dalam hidup kita. Pastor Aryan bilang bagus banget guys. Sikap pemimpin kita adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tapi sikap kita terhadap pemimpin adalah urusan kita dengan Tuhan. Kita bisa memilih untuk menjadi terhormat
Apapun yang terjadi di sekitar kita, tindakan mereka, siapapun mereka, nggak harus menentukan respon kita. Apa itu artinya kita harus selalu taat, selalu patuh, nurut? Enggak. Daud tuh berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Kalau dia cuma patuh, mungkin dia udah mati. Dia memutuskan seberapapun jahatnya Saul itu nggak akan membuat dia melakukan hal jahat yang Saul lakukan. Dia nggak mau jadi orang seperti pribadi yang mengejarnya, yaitu Saul. Kita bisa belajar bahwa kita selalu bisa memilih untuk menjadi terhormat dan bisa tetap menghormati otoritas kita. Aku tahu ini nggak gampang dan nggak simpel juga anyway untuk dilakuin. Tapi percaya banget, kita bisa menjadi pribadi yang terhormat bahkan jika otoritas di dalam hidup kita nggak bersikap yang seharusnya. Kamu bisa memilih untuk menjadi terhormat. Menghormati seseorang nggak berarti menaati semua yang mereka bilang, setuju sama mereka, dan mengagungkan mereka. Menghormati otoritas yang buruk artinya memilih untuk menjadi terhormat dalam respon kita terhadap mereka. Nah, pertanyaannya tapi, apa yang harus kita lakuin ketika kita bertemu dengan otoritas yang buruk? Pertama, rethink. Pikirin dulu soal apa yang akan kamu katakan dan cara kamu menyampaikannya. Pikirin lagi deh, gimana kamu ngomong. Apa yang mau kamu omongin, itu penting juga buat otoritas di atas kamu. Jangan pakai nada tinggi, jangan kasar, atau memanggil nama mereka langsung misalnya. Pilih kata-kata yang bijak waktu kamu berbicara soal mereka ataupun dengan mereka. It is okay banget buat kamu angkat bicara kalau kamu merasa diperlakukan salah, disalah mengerti, dan tidak dihargai. Tapi ingat ini, saat kamu bicara, ingat bicarain itu dengan hormat dan sopan. Kedua, remember. Ingat, mereka juga manusia. Figur otoritas di atas kita itu nggak sempurna, guys. Bahkan, otoritas kita yang baik pun pasti dan akan melakukan kesalahan, baik itu di dalam perkataan dan perbuatan. Dan ketika itu terjadi, ingat, mereka juga manusia yang nggak luput dari kesalahan. Daripada kita marah-marah nggak jelas sama mereka ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa tetap menghormati mereka dengan cara memberikan kesempatan pada mereka untuk memperbaiki kesalahannya. Kita juga nggak mau kan kalau kita dimarahin nggak jelas dan nggak dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. So, ingat, mereka juga manusia. Yang ketiga, reach out for help. Beberapa dari kita mungkin ada di kondisi di mana otoritas di atas kita itu menggunakan kuasanya yang bikin kita ada di kondisi yang bahaya. Dan jika itu kamu, Bristins, aku mau bilang bahwa terkadang untuk menjadi terhormat, kita perlu speak up ketika kita ada di kondisi yang gak aman. Maksud aku, ketika kalian tersakiti atau diminta untuk melakukan hal yang gak baik dan berbahaya, kalian bisa speak up dengan cara minta tolong. Dan kalau itu kalian, aku mau encourage kalian untuk bisa cerita dan minta pertolongan sama homeschool leader, atau bapak rohanimu, atau orang lain yang bisa kamu percaya. Mereka pasti bakal bantu kamu untuk bisa menjadi pribadi yang terhormat dengan cara yang aman buat kamu. Bristins, ingat ini. Kamu punya otoritas atas diri kamu sendiri dalam memilih respon yang benar terhadap otoritasmu. Kamu bisa tetap menjadi pribadi yang terhormat dengan cara menghormati mereka. Ingat ini lagi, sikap memimpin kita adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tapi sikap kita terhadap pemimpin adalah urusan kita dengan Tuhan. Dan kabar baiknya, ada orang-orang seperti pemimpin komsel kita, homeschool leader kita, dan bapak rohanimu yang mau bantu kamu untuk bisa melakukan respon yang benar. So, coba pikirin pertanyaan ini deh. Apa satu cara yang mau kamu lakukan untuk tetap bisa menghormati otoritas di atas kita? Apapun yang kamu lakukan, aku berdoa biar yang kamu lakukan itu nggak membuat kamu menjadi bitter, tapi menjadi better. Aku mau lanjutin sedikit cerita aku di awal, di mana aku punya respon yang nggak benar saat aku ada di bawah otoritas yang nggak baik. Saat itu aku melampiaskan sakit hatinya aku ke teman-teman aku yang nggak benar main futsalnya. But seiring berjalannya waktu, aku memutuskan untuk mengambil respon yang benar. Aku tetap menghormati otoritas di atasku dan aku masuk tim futsal SMP dan SMA. Aku tetap menghormati mereka dan memutuskan untuk menjadi better and not bitter. Setiap mereka marah-marah dan melakukan hal yang menyakiti aku selalu rethink lagi sama otoritasku. Remember lagi, reach out for help lagi. Aku ngobrol baik-baik lagi sama pelatihnya, maksudnya gimana. Ingetin diri sendiri lagi.
dan mencari pertolongan dengan cara ngobrol sama bapak rohaniku. Dan akhirnya sekarang, walaupun kadang masih suka marah sih, tapi aku tahu aku udah jadi pribadi yang better daripada pribadi aku yang dulu. Bahkan sekarang aku bisa lihat buahnya ketika aku memilih untuk tetap menjadi pribadi yang terhormat. Aku diberi kepercayaan untuk membawahi satu divisi dengan sekitar 12 orang di pekerjaan aku. Luar biasa banget dan bersyukur banget aku bisa menikmati buah itu sekarang. So, let's choose honor and be better and not bitter. Bridge Teens, let's pray. Tuhan, thank you banget buat hari ini Tuhan. Kita sama-sama bisa belajar untuk tetap menghormati otoritas di atas kita. Ketika mungkin kita menghadapi otoritas yang gak benar, berdoa biar setiap Bridge Teens reading lagi, remember lagi, reach out for help lagi, dan gak takut untuk minta tolong Tuhan. Biar Bridge Teens hari ini tetap ada di bawah otoritas yang benar dan memilih untuk berespon yang benar terhadap otoritas di atasnya Tuhan. Biar percaya Bridge Teens gak yang menjadi bitter, tapi menjadi better ketika melakukan respon yang benar Tuhan. Berdoa biar Bridge Teens tetap menghormati otoritasnya Tuhan. Thank you banget Tuhan. So Bridge Teens hari ini boleh angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Berdoa Tuhan buat Bridge Teens biar ada damai, sejahtera, sukacita, dan berkat yang turun buat Bridge Teens. Biar Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati ekonomi keluarganya, Tuhan memberkati studinya Tuhan. Biar apapun yang mereka lakukan memuliakan namanya Tuhan. Apapun yang mereka lakukan menunjukkan kasihnya Tuhan. Berdoa sekali lagi buat setiap Bridge Teens untuk tetap menghormati otoritas di atasnya. Untuk tetap menjadi better dan gak menjadi bitter. Thank you Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya apa ya Bridge ya, gedung, oke, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ECCchurch.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala. Kita punya jalan sehat sama Pastor Victor. Masih ada futsal, ada badminton, kita basket, oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.